Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di Ramadan yang merupakan bulan penuh dengan nikmat yang kita sebut rahmat, maghfirah, idkum minan nar, itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan Ramadan ini, yang tanpa terasa kita sudah sampai ke hari ke-18. Kalau Ramadan 30 hari berarti sisa 12 hari, kalau 29 berarti sisa 11 hari. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahasa yang dipakai, mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani itu diiringi, ya, sekali lagi diiringi dengan semangat ketakwaan. Semangat ketakwaan ini semangat yang tertinggi, karena rangkaian seluruh ajaran Islam, maksud diturunkannya Al-Quran, tujuan kita beribadah, tujuan kita berbuat baik, semuanya dalam rangka tercapainya visi takwa itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saum sudah jelas, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Semua menuju kepada ketakwaan. Dan Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita selalu bersalawat kepadanya, bersalam kepada beliau. Manfaat utamanya Allah berikan juga kepada kita. Satu kali kita salawat kepada Nabi, maka Allah berikan 10 kali salawat kepada kita. Dan kalau kita mengartikan sholawat yang ada dalam surat Al-Baqarah, ulaika alaihim sholawatun, sholawat itu juga derajat, naiknya derajat, ya, derajat paling tinggi, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi memang salah satu faktor yang membuat Ramadan kadang-kadang nilainya tidak spesial, karena kita semangatnya bukan semangat takwa. Itu yang harus kita dalami.
Insya Allah yang sebelumnya kita sudah membahas secara khusus berkenaan dengan ayat Ramadan, dan ini semoga bisa kita langgengkan setiap Ramadan kita bahas tafsir ayat Ramadan. Karena saya sudah keliling setiap nanya, semalam saja, misalnya semalam di Masjid As-Sofia segitu penuhnya saya tanya siapa, kan ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 70 tahun. Ya paling enggak kalau 60 tahun dari 10 tahun puasa udah 50 kali puasa. Ada yang 40 kali puasa. Saya cuma nanya, sudah berapa kali membaca tafsirnya surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188? Jawabannya diam. Kalau diamnya, kan yang paling depan bukan gadis, yang paling depan bapak-bapak. Diamnya gadis tandanya ya setuju, berarti mungkin membaca. Tapi diamnya jamaah laki-laki tandanya belum baca. Ini juga penting bagi kita. Akhirnya Ramadan modalnya hanya fikih. Sedangkan fikih itu dasar, permulaan. Penting, fikih penting karena dia batas pertama. Tapi jangan ke Ramadan bawa fikih. Jamaah sekalian, di Al-Quran ada kata sauman, ada kata siyam. Kata saum itu adanya di surat Maryam. Inni nadartu lirrahmani sauman. Bahwa itu kata saum. Kemudian terusannya apa deh terusannya? Falan ukalliman yauma insiya. Makna saum itu. Jadi kalau makna saum itu maknanya tidak bicara di ayat itu. Tidak bicara. Nah, sedangkan siam, kata siam itu lebih kepada jasmani, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan ya urusan yang membatalkan yang dari sisi biologis dan jasmani. Artinya kalau orang ini berpuasa kemudian dari pagi sampai maghrib ghibah ngomongin orang, menurut fikih batal nggak puasanya? Menurut fikih batal nggak? Enggak. Wajib qadha nggak? Enggak. Tetapi Rasulullah mengatakan malam yada qaulaz zur wal amal bih, siapa yang tidak meninggalkan omongan-omongan yang buruk atau berbohong bahkan mengerjakannya, maka Allah laisa lillahi hajatun, tidak ada sama sekali Allah menginginkan orang tersebut walaupun ayyada'a ta'am wa syarab, walaupun dia memang nahan tidak makan, tidak minum, juga tidak melakukan ya hubungan biologis, pokoknya secara fikih puasanya nggak batal, tapi Allah tidak ada hajat kepada puasanya. Artinya secara utuh sauman dan siyaman yang ada di dalam Al-Quran itu di Ramadan dituntut untuk melakukan dua-duanya.
Sehingga level 1 dari puasa itu adalah tadi yang pokoknya tidak wajib qadha. Tapi level 2 dari puasanya itu jangan sampai pahalanya nggak ada gitu. Karena tadi walaupun nggak wajib qadha, tapi Allah tidak wajib memberi pahala kepada orang yang berpuasa tapi apa? Lisannya tidak dijaga semua dari fajar sampai maghrib. Tapi kan walaupun begitu tidak mungkin ditulis di fikih bahwa orang yang berbohong, orang yang ngomong jelek, orang yang ghibah itu puasanya batal, nggak ditulis begitu. Itu tadi kalau saya katakan ketika kita masuk ke Ramadan bawa fikih, ya udah, nah mungkin akan meningkat. Karena yang penting kan Pak Ustadz saya nggak batal, saya nggak wajib qadha, kan repot kalau seperti itu. Makanya dengan ayat itu ada kalimat la'allakum tattaqun, maka Allah seolah-olah berpesan pada kita, tapi kalau kamu mau sukses di Ramadan, kamu harus bawa semangat takwa, bukan semangat fikih, semangat takwa. Kita bikin acara habis duhur diumumkan habis duhur misalnya kan, silakan jamaah yang mau ikut kajian, yang ya mau tidur juga boleh tidur. Kira-kira kalau dikasih pilihan, pilih apa? Boleh tidur. Atau jangan jauh-jauh lah, dibagi duit dulu, jamaah kita dibagi duit 100.000, 50.000, pokoknya semua pecahan dibagi duit. Terus siapin keropak, bilang masukkan seikhlasnya, semampunya. Kira-kira yang pas dibuka yang banyak 100.000 atau 2.000. Kita ini sudah mendarah daging Pak, semangat apa? Jadi diajak semangat takwa itu agak sulit. Karena apa? Kayaknya semangat fatwa, kalau mau kita sebut fikih itu fatwa, semangat fatwanya udah mendarah daging Pak. Harusnya di Ramadan itu dibakar biar jadi takwa. Ini yang harus kita benar-benar dobrak. Bahkan ya kan ini kan penting Pak. Sekarang harga tafsir Ibnu Katsir yang 10 jilid, yang benar-benar tulisannya tafsir Ibnu Katsir ya, yang bukan Lubabut tafsir, itu bukan yang hijau semua itu. Hijaunya tidak hijau semua, ada apa? Itu Pak, satu set 10 jilid ada yang sekarang harganya cuma 1 juta. Jadi yang obral sampai 1 juta ada. Yang mahal 1.700.000, 1.500.000. Kalau mau yang lebih murah lagi, yang cuma 4 jilid, bahasa Arab tapi jadi itu murah kalau itu, nggak nyampe 500.000 yang bahasa Arab. Jadi bukan itu, tapi pertanyaannya udah berapa kali gonta-ganti handphone? Karena kita sudah puasa sekian kali, berapa kali gonta-ganti handphone? Pertanyaannya kan, masa kita nggak punya tafsir Ibnu Katsir di rumah? Jadi ketika kita mau Ramadan kan minimal kita baca, paham nggak paham kan baca dulu. Ini kan yang repot kadang-kadang apa? Mau baca gimana orang? Nggak ada. Jadi pas saya tanya yang kedua, siapa yang di rumah punya tafsir Ibnu Katsir, diem juga. Jadi diemnya bapak-bapak itu repot ya. Diemnya apa? Berarti nggak punya. Bayangkan ada yang harga handphonenya lebih 10 juta, tapi tafsir Ibnu Katsir yang harganya 1 juta nggak punya di rumah. Jadi ini kan menjadi apa? Menjadi PR bagi kita. Kalau berkali-kali Ramadan kita baca, ini tafsirnya. Tafsir itu bukan panduan secara lengkapnya. Tafsirnya aja belum pernah baca,
Kan Pak Ustadz katanya mau rutin, jadi nggak usah baca saja. Pak, kalau yang saya sampaikan nanti Bapak buka puasa ada yang enak, jangan udah lupa yang saya sampaikan. Kan kalau ada di rumah kan begitu baca baru ingat, oh waktu itu Ustadz ada yang menyampaikan begitu. Ini menjadi kenyataan bagi kita karena kekuatan asli dalam keimanan, kekuatan asli dalam perjuangan itu ada pada ilmu ini. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, di kita masuk yang 12 kita anggap sudah lah, 183, 184 kita sudah bahas ulang. Kita masuk 185, 186. Nanti 187 sedikit karena ada urusan semangat takwa itu Allah salah satunya bisa kita ambil di surat Al-Baqarah 187. Dalam kalimat wala taqrabuhunna. Tapi kalimat ini kan dibuka ayat 187 dulu saya bahas, nanti 185, 186 itu agak fokus. 187 dibuka dengan kalimat uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian. Berarti kalau dibuka dengan dihalalkan berarti dulunya haram. Itu kadang-kadang kita nggak non bahwa memang dulunya haram. Apa yang dihalalkan lailatul syam rafasu ila nisaikum. Dulu berarti puasa di awal tuh berat banget. Karena apa? Bapak-bapak nggak bisa deket-deket sama istri malam juga. Jadi sampai segitu. Maka ada kalimat juga ya di sini, alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Tapi walaupun dilarang, ada yang sembunyi-sembunyi melanggar gitu kan. Itu makanya ada kalimat itu. Makanya turun ayat ini ya, daripada dilarang sembunyi udah dihalalkan gitu ya. Halal Pak. Tapi karena ujung ayat ini adalah la'allahum yattaqun, tetap semangat takwa, maka ada kalimat wala taqrabuhunna wa antum aqifuna fil masajid. Begitu nyampe 10 hari yang terakhir, walaupun halal gitu ya, kalau kita mau bertakwa maka ambil iktikaf, jangan istrikaf gitu. Itu kan wala taqrabuhunna wa antum aqifuna fil masajid, itu maksudnya pas 10 hari terakhir bagi laki-laki ambil niat iktikaf, jangan istrikaf. Karena wala taqrabuhunna, jangan, walaupun halal tapi begitu di ujung wala taqrabuhunna kan larangan. Berarti apa? Itu tadi Pak pilihan. Tapi kalau deketin secara fikih boleh, ya boleh kan tadi. Kan repot kalau ini ayat-ayat ini kalau pakai metode fikih nggak ketemu-ketemu Pak. Karena apa? Ya kalau itu nggak usah ngaji sekalian. Kalau bicaranya boleh atau nggak boleh, boleh. Tapi kan ini kan tantangan dari Allah, ya. Ini challenge-nya itu, challenge-nya dari Allah itu kamu tolong 10 hari terakhir niatlah iktikaf, jangan deket-deket sama istri kamu. Bahasa gampangnya apa? Iktikaf, jangan istri kaf. Piala istri jadinya. Ini kan yang harus dipahami. Bahkan istri Pak, kalau istri Bapak udah belajar tafsir ini, ya nanti jangan kalau gitu istri jangan belajar tafsir ini Pak Ustaz. Istri bisa bilang, Pak ini 10 hari terakhir, kalau Bapak mau tidur juga di rumah silahkan, tapi jangan deket-deket saya mau banyak dikit, ya gitu ya, malam-malam nggak nemenin Bapak, ya itu kan, ini kan proses kerjasama, ada pengorbanan. Kenapa pengorbanan? Karena untuk mendapatkan ketakwaan butuh pengorbanan. Cuman jamaah ini walaupun kadang ngaji bertahun-tahun, yang ditanya tuh tapi enaknya gimana Pak Ustadz? Enak yang dicari. Susah gitu kalau menjelaskan enaknya.
Jadi pengen dapat yang enak tapi pengen takwanya tinggi, kagak ketemu Pak sampai kapanpun juga. Nggak ada win-win solution di sini. Ya. Mau atau enggak sama Allah itu. Jadi ketat, kalau Allah malaikat itu syarat dan ketentuan berlakunya ketat Pak. Nggak bisa Bapak apa? Ya biasanya juga kami walaupun ada syarat ketentuan, asal punya orang dalam bisa digoyang. Terus walaupun syarat dan ketentuannya tidak dipenuhi, dapat juga. Ya itu kan di mana itu mah, di negeri mana gitu ya. Tapi kalau untuk urusan ini nggak bisa. Syarat ketentuan berlaku titik, nggak ada koma di situ. Syarat dan ketentuan berlaku. Sehingga kita nih jujur masjid kita, jamaah kita termasuk agak ketinggalan di dalam proses ini. Ya. Kenapa? Karena begitu datang ke Ramadan selalu ya tugas DKM, tugas pengurus tuh gimana memenuhi tuntutan enaknya jamaah. Kan repot Pak ya. Ini padahal ini masalah ketakwaan. Ketakwaan itu harusnya semua mengikuti ketentuannya. Jangan mengikuti enak. Kalau pengen enak, tarawih. Kalau pengen enak, al-hakumut takasur sama al-ikhlas aja terus tiap malam. Enak Pak. Enak. Tapi Bapak mau dapat takwa nggak? Yang repot dengan Pak Ustadz enak tapi dapat takwa nggak bisa. Kalau cari enak, takwanya susah. Karena enak itu bagian dari hawa nafsu. Sudah susah-susah Allah belenggu setannya. Sudah susah-susah Allah kasih suasana yang mudah untuk beribadah. Allah sudah halangi agar tidak mudah berbuat maksiat. Kenapa semua seperti tidak ada manfaatnya ketika kita nyari yang enak? Ini PR bersama Pak. Jadi kita ini sudah berjalan, sebenarnya sudah sesuai. Tinggal apa? Yang dinaikkan itu adalah komitmen kita kepada Allahnya yang dinaikkan. Itu saja sebenarnya. Karena apa? Di tempat lain berlomba-lomba pengen naik. Kita sudah ada di atas, tapi kita pengen turun. Jadi orang berlomba-lomba pengen nyusul kita naik ke atas, kita udah di atas pengen turun ya kan, akhirnya berat. Jadi semua itu berat Pak. Beratnya karena kita tidak menangkap pesannya. Ini 30 hari Allah kasih, tidak lama, hanya 30 hari. Ketika kita bisa berjuang lebih, maka insya Allah kita bisa menggapai ketakwaan. Itu yang harus dipahami oleh kita. Kita kalau mau berjuang lebih. Sehingga di tempat lain banyak yang menuntut bagaimana caranya masjid bisa apa? Bisa lebih. Setelah ilmu mereka dapat, semua keterangan dapat, mereka bisa lebih. Nah, menuntut kepada masjid untuk melakukan lebih, kita kebalik. Masjidnya sudah berusaha lebih, tapi ilmu jamaahnya nggak mau naik. Itu PR kita. Sehingga di sini saya tidak sedang bilang boleh tidak boleh, bukan. Ibaratnya tadi di Ramadan itu kan Allah sudah ikat setannya, tapi kalau orang nuruti hawa nafsu bisa nggak berbuat maksiat? Bisa. Padahal setannya udah susah-susah Allah apa? Setannya dihalangi, tapi dia malah apa? Kan pertanyaannya kan pantesan Allah aja nyerah aja, udah nyerah lah kalau kayak gitu. Orang semua fasilitas dikasih, tapi dia nggak. Ntar dia bilang kayaknya nggak ada
ini setannya masih ada, saya masih kegoda. Itu kan jadi menuduh seolah-olah Allah berbohong, membelenggu setan. Padahal Allah tidak berbohong. Tapi Allah masa mau sekalian dengan kita disekap nggak bisa kemana-mana? Ya nggak bisa. Yang bisa Allah janji yang kalau kita macem-macem mau disekap saja di akhirat nanti. Tapi kalau di dunia nggak usah lah, masih bebas gitu ya. Karena memang ayat Al-Qur'annya juga mau kafir silahkan, mau beriman silahkan. Jadi juga sama di Ramadan, mau enak-enak silahkan, mau susah-susah silahkan. Susah-susah, maka takwa itu adanya di bersusah-susah. Kan selalu kita aja ada peribahasanya kan apa? Peribahasanya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, itu kan sudah jelas. Jadi senang-senangnya itu nanti gitu ya. Ketika kita melihat, ternyata semua susah payah kita dibalas oleh Allah luar biasa. Ya mas sekalian rahimahullah, maka kita harus menggugah ke dalam diri kita, membangkitkan, bilang kepada diri kita, ini cuma 30 hari. Allah mungkin 11 bulan kita masih bisa enak, santai. Kita cuma diminta 30 hari ini aja, 1 bulan ini aja. Coba kamu latihan bersusah-susah, latihan ambil, biar apa? Makin susah kan dosanya yang kita inginkan makin dihapus, ya makin luar biasa. Tapi makin pengen enak, ya makin sedikit yang akan dihapuskan. Sehingga jemaah sekalian rahimahullah, akhirnya kita diberi banyak hiburan. Hiburan yang pertama adalah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kenapa saya sebut hiburan? Karena ini orang yang berpuasa itu diberi kesempatan, ya tadi ya, sebelum saya masuk ke sini, takwa itu akhirnya Pak, pada tingkat tertinggi dari puasa, kalau kita menggunakan ketakwaan, tingkat tertingginya adalah apa? Menahan hati dari fasilitas dunia. Jadi puasa paling tinggi itu kayak nabi, sahabat, ulama itu, dia bukan hanya bukan hanya 10 hari Pak. Jadi 30 hari itu mereka ada yang meliburkan diri dari dunia. Jadi memang mereka sudah level ketiga. Puasa itu ya, puasa hati yang dimaksud 1 bulan hatinya suruh puasa dari nikmat enaknya dunia. Itu kalau para ulama-ulama itu udah mencapai level itu. Kita mah masih bisa buka puasa enak, masih bisa ada sahur enak, masih bisa jajan enak gitu. Kalau para ulama itu benar 1 bulan ini malah apa? Dia nggak mau menikmati dunia. Makanya puasa tadi kalau kita urut, puasa paling bawah adalah puasa menahan perut sama bawah perut tadi. Kemudian level berikutnya adalah puasa menahan seluruh al-jawarih, anggota tubuh. Nah yang paling berat puasa itu adalah menahan hati dari fasilitas dunia ini. Itu mereka bisa melakukan. Jamaah sekalian, nah salah satunya fasilitas yang diberi adalah lis-shaim, bagi orang shaim itu doanya dikabulkan hatta yuftira, sampai berbuka. Jadi walaupun Bapak nggak ada di Raudhah, cuman di Al-Falah gitu ya. Bukan karpet hijau tapi apa? Karpet coklat gitu ya. Juga bukan multazam, tapi karena status Bapak shaim, kekuatan doanya sama. Jadi dihibur kita, mau bersusah-susah, saya kasih fasilitas. Salah satunya adalah doa.
Dan kalau kita buka surat Al-Baqarah ayat 186 tafsirnya, itu di awal hadis-hadis berisi tentang bagaimana semua yang kita minta kepada Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa itu akan dikabulkan semua. Jadi motivasi itu, sehingga jangan ragu untuk meminta kepada Allah apapun. Sampai akhirnya setelah sahabat itu paham tentang hal itu, sahabat mengatakan, kalau begitu nuksiru, kami akan banyak-banyak minta sama Allah. Ya silakan banyak-banyak minta. Baru kemudian diberi, ya, sebab turun ayat ini adalah menjadi adab berdoa. Adab berdoa itu kata-katanya lirik, gitu ya, jangan terlalu keras, kemudian bahasanya bagus, ya itu yang kita diharapkan dengan berdoa, karena Allah itu dekat. Enggak usah kenceng-kenceng, Allah dekat. Kemudian juga akan diberikan hadis-hadis yang hadis itu menggambarkan selama doa kita, semua doa kita akan dikabulkan selama bukan di dalamnya mengandung dosa. Ini bagaimana maksudnya Pak Ustadz? Doa di dalamnya mengandung dosa. Ya mungkin ada orang, ya Allah saya mau bermaksiat, mudah-mudahan gak ada yang tahu gitu ya, bisa jadi gitu doa, termasuk di dalamnya ada dosa. Yang itu gak dikabulkan Pak. Jadi kan bunyi hadisnya itu semua dikabulkan kecuali kita meminta untuk melakukan dosa, nggak Allah kabulkan. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, jangan bilang dosa doanya kan Allah nggak sudah bilang untuk orang berbuat dosa walaupun pakai doa itu tidak dikabulkan doa untuk berdosa. Au qati'ur rahimin, atau untuk memutus persaudaraan. Jadi dengan doa untuk itu termasuk kategori doa tidak dikabulkan. Kemudian ditambahkan oleh ulama adalah yang tidak dikabulkan juga karena doanya tergesa-gesa atau putus asa. Yang dimaksud tergesa-gesa bukan doa cepat-cepat, bukan, tapi orang-orang yang berdoa mengatakan saya berdoa tapi kenapa belum diberikan. Maka akhirnya ditafsir ayat-ayat ini itu diberikan hadis ya, tentang bagaimana Allah mengabulkan doa. Ya. Tadi ya, ma min muslimin yad'ullaha azza wa jalla bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha. Semua muslim, di sini langsung jelas nih, kita muslim yang memohon kepada Allah dan di dalam permohonannya itu tidak ada unsur dosa dan juga bukan untuk memutus hubungan, maka Allah pasti akan memberikannya. Tapi ihda salasihi solin, dengan salah satu dari 3 macam pengabulan doa. Jadi doa itu dikabulkan ada 3 cara. Yang pertama, imma ayu ajjila lahu da'watahu. Yang pertama itu Allah berikan seperti yang dia minta. Itu kan ngajinya kebanyakan kaum muslimin baru sampai situ. Jadi kalau belum diberikan seperti yang diminta, dia bilang, wah berarti saya nggak dikabulkan. Padahal itu baru satu cara. Satu cara Allah menjawab doanya adalah yang pertama dengan diberikan seperti permintaannya. Dan ini diinginkan semua orang tuh.
Inginnya kalau dia minta kepada Allah dikasih seperti yang diminta. Padahal Allah, ya Rasulullah udah memberitahu kita nih, kita yang harus mulai punya ilmunya. Oh, kalau saya berdoa itu diberikan oleh Allah 3 dari salah satu dari yang 3. Syukur-syukur kalau kita udah tahu salah satu dari yang 3, kita minta, boleh minta Pak, ya Allah kasih 3-3-nya ya, gitu. Itu hebat menurut kita, takwa berarti. Jadi disuruh 3 pilihan, kita minta 3-3-nya. Yang kedua imma ayyudakhiraha lahu, atau disimpan baginya fil akhirah, di akhirat. Jadi Bapak ini sudah minta sesuatu sebulan, Allah belum ngasih, jangan bilang kok saya minta Allah nggak ngasih. Jawabannya apa Pak Sarif kira-kira? Kalau ada yang bilang saya udah minta 3 bulan nih minta Allah nggak ngasih, jawabannya apa? Emang udah dicek ke akhirat gitu kan? Karena salah satu ya doanya itu bisa jadi disimpan baginya di akhirat. Ternyata kita di akhirat punya deposit box ya berarti ya. Jadi yang kita minta kemudian tadi udah berbulan gak dikasih, salah satunya dari hadis ini adalah apa? Bisa disimpan akhirat. Bahkan nanti di hadis lain bukan fil akhirah tapi fil ukhra. Fil ukhra itu berarti apa? Di tempat lain, hari lain, atau di orang lain. Orang lainnya siapa orang lainnya? Keturunannya. Kayak ya, kesolihan anak yatim yang rumahnya diperbaiki oleh 2 orang nabi gitu ya. Nabi Khidir dan Nabi Musa. Itu kan kebaikan. Kenapa mereka datang lalu melakukan tadi ya, memperbaiki susah-susah untuk anak yatim, itu kan disebutkannya apa? Karena bapaknya Abu Huma Sholihah, bapaknya solih ya, salah satu bentuk kesolihan itu dia minta terus sama Allah, ya, berarti termasuk. Atau tiba-tiba orang di daerahnya nggak ada yang bisa baca Quran gitu ya, tapi tiba-tiba ada yang lahir kemudian hafal Quran. Ya. Hafal Quran. Maka karena hafal Quran seperti itu berarti ada doa dari orang tuanya sebelumnya. Jam berapa? 4 menit lagi. Kemudian yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minasu mislah. Jadi doa kita itu bisa dikabulkan dengan yang harusnya kita tertimpa keburukan, musibah, karena kita meminta kepada Allah tadi, jadi nggak kena musibahnya. Jadi contohnya, ya Allah saya minta mobil baru, misalnya ada orang minta mobil baru tapi nggak dikasih, tapi mobil lamanya sudah masih berfungsi dengan baik, gitu ya, nggak ada masalah. Bisa jadi kalau pas dikasih mobil baru mobilnya langsung hilang, jadi dia nggak punya mobil. Kalau mobil lama kan malingnya nggak terlalu tertarik kan, jadi aman dia. Itu berarti minta sesuatu belum dikasih tapi yang lama ya aman-aman saja, berarti apa? Berfungsi dengan baik, aman-aman saja, bisa jadi. Daripada dikasih nanti ada keburukan yang sama dengan itu, mendingan ya tadi ternyata dikasihkan sesuai dengan apa yang diminta. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, bagi kita ayat ini menunjukkan bahwa ternyata gitu ya, ternyata berdoa itu investasi yang luar biasa, apalagi ini di Ramadan. Jadi silahkan minta apa saja,
baik dari unsur dunia sampai akhirat, yang jelas Allah akan memberikan apa yang kita minta dari doa kita. Kalau tidak didapat di dunia, bisa dapat akhirat, maka kita juga harus lebih cerdas lagi mintanya. Ya Allah, walaupun saya minta ini dikasih di dunia, saya minta juga pahala di akhiratnya, gitu ya. Itu menjadi kecerdasan kita. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai penutup ya, ini saya memang agak di Ramadan tahun ini agak memberikan warning besar kepada para jamaah yang belajar. Saya katakan stop, jangan lagi nanya puasa itu mau puasa Syawal dulu atau qadha dulu. Saya katakan stop pertanyaan itu. Kenapa? Semua kalau saya gali yang mengatakan qadha dulu itu pakai logika. Qadha dulu pakai logika. Sedangkan fungsi logika itu adalah untuk memperkuat hukum, bukan untuk melemahkan hukum. Maka hadis yang bermakna berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal itu untuk urusan Ramadan, lihat tafsir ayat Ramadan. Jangan pakai logika. Tafsir ayat Ramadan mengganti mengqadha hutang Ramadan tidak wajib di bulan Syawal. Ketika kita pakai logika jangan Syawal dulu, qadha dulu, berarti kita sudah merubah hukum. Hukum qadha menjadi wajib di bulan Syawal. Itu udah jelas batil. Masa pakai logika kita merubah syariat? Yang kedua, menghalangi orang yang berpuasa Syawal dengan alasan untuk bayar qadha. Lebih kacau lagi. Kok jadi melarang orang puasa Syawal? Jadi saya untuk tahun ini biar nggak ribet banget tegaskan, silakan. Namanya yang wajib di bulan Syawal itu puasa Syawal, Pak. Walaupun puasanya sunnah, tapi melaksanakan puasa Syawal wajib di bulan. Karena kalau bukan di bulan Syawal tidak disebut puasa Syawal. Jadi semua logikanya cerdas, logika itu menguatkan niat gitu ya. Sedangkan qadha dibolehkan di 11 bulan. Jadi jangan diwajibkan di Syawal, dibolehkan di semua bulan. Kedua, yang ketiga, hadis yang menyebutkan Aisyah, ya, hadis yang menyebutkan Aisyah mengqadha shaum di bulan Sya'ban. Logikanya, Bapak mau pakai husnudzon atau suudzon? Janganlah suudzon, kita husnudzon. Saat Aisyah mengqadha shaum di bulan Syawal, di bulan Sya'ban, kira-kira puasa Syawal enggak? Ya, seorang Aisyah ada keutamaan puasa Syawal, kalau mau pasti puasa Syawal, nggak mikirin tuh belum qadha gitu ya. Jadi mau pakai dalil apapun itu logika pemahaman. Maka saya cuma mengatakan pemahaman kita tolak kalau merubah hukum. Itu kan merubah hukum namanya wajib ya. Masa wajib puasa Syawal qadha dulu, jadi jangan mau puasa Syawal kamu udah qadha belum? Jangan, qadha dulu. Itu logikanya kebalik, Pak. Logikanya kebalik. Sementara qadha tidak harus di bulan Syawal. Jadi Bapak, aduh udah capek puasa Ramadan, Syawal saya mau puasa Syawal aja, qadha nanti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, silakan, Pak. Jadi Islam itu silahkan berlogika, tapi jangan yang sampai merubah ketentuan. Jadi kasihan amat, udah berat-berat puasa Ramadan langsung apa? Ini kan sama dengan apa? Belum jatuh tempo masa wajib bayar? Belum kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan udah nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan Bapak udah tahu jawab, udah nggak usah mikir-mikir. Namanya maksud hadis melaksanakan Ramadan itu ya Ramadan di bulan Ramadan. Sedangkan hutang-hutangnya sudah jelas, faidatun min ayamin ukhor, bukan faidatun min ayamis Syawal, enggak. Jadi nggak ada ulama tafsir mengatakan harus bulan Syawal, nggak ada. Dia di seluruh bulan. Jadi mudah-mudahan karena setelah ini ada lomba ya, jadi kajian kita sampai di sini. Jadi jelas bahwa mari kita naikkan level, jangan cari enak, jangan cari ya apa tadi yang fatwa saja. Mumpung ini Ramadan, ayo sedikit cari susah biar level kita naik menjadi orang-orang yang bertakwa. 30 hari saja.
Tidak perlu lebih dari itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang 1 menit ya, pas lah, pas 16.30. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi selamat ya beli tafsir Ibnu Katsir, minimal kalau nanti puasa yang akan datang itu udah baca kan gitu ya. Begitu dijelaskan nyambung dengan yang dibaca, sudah paham sehingga level kita akan naik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.